Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Maulian Yuliatmi selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai tingkat kesehatan bank. Jadi, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, atau dalam pengertian lain, tingkat kesehatan bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan kesehatan bank sendiri, menurut Budi Santoso dan Triandaru, merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pengawasan dan pembinaan bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya. Kemudian tingkat kesehatan bank umum bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada sisi kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Dari sisi kualitatif dilihat dari pengelolaannya, sejarahnya, dan pemiliknya. Sedangkan dari sisi kuantitatif dapat dilihat dari skor tertentu seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan loan deposito rasio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Baik Haziana Kibritul Ahmar, NIM 1805021101. Di sini akan menyampaikan materi bagian C, yakni komponen masing-masing faktor tingkat kesehatan bank. Faktor yang pertama adalah permodalan. Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Faktor yang kedua yakni kualitas aktiva produktif. Penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif didasarkan pada dua rasio, yaitu satu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Dua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank. Faktor yang ketiga adalah manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen yang mencakup dua komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Faktor yang ketiga yakni rentabilitas. Dalam penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu satu rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Dua, rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Untuk hal ini sering digunakan dengan singkatan BOPO, yaitu biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional. Faktor yang kelima yakni faktor likuiditas. Komponen faktor likuiditas meliputi kewajiban bersih antar bank, yaitu selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain dan modal inti bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu satu, rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti, dan dua, rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Faktor yang terakhir yakni pelaksanaan ketentuan lain. Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, selain 5 faktor di atas, pelaksanaan terhadap ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga akan berpengaruh pada hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang meliputi 1. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan posisi devisa neto. Materi selanjutnya yakni bagian D, pembobotan faktor dan komponen tingkat kesehatan bank. Setiap faktor terdiri atas beberapa komponen. Faktor dan komponen akan diberikan bobot masing-masing sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit, mulai dari 0 sampai dengan 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank, yang sanksinya dikaitkan dengan hasil akhir tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang pihak-pihak yang membutuhkan kesehatan bank. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan itu terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. Dan di dalam pihak internal itu ada pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sedangkan pihak internalnya itu terdiri dari investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Materi selanjutnya tentang prediksi tingkat kesehatan bank. Adapun cara untuk memprediksi tingkat kesehatan bank yaitu dengan analisis CAMEL. Adapun faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari yang pertama itu permodalan atau kapital, di mana modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bahwa bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki kapital adequacy ratio atau CAR minimum sebesar 8%. Kemudian kualitas aset atau asset quality, di mana penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Di mana standar kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan baik jika NPL di bawah 5%. Kemudian yang ke C, manajemen, di mana Merkusiwati berpendapat bahwa tingkat kesehatan bank berdasarkan pada aspek manajemen dengan rasio net profit. Kemudian profitabilitas atau earning, di mana penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas bank antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen return on asset, di mana ROA ini digunakan untuk mengatur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Selanjutnya bagian E, likuiditas atau liquidity, di mana LDR atau loan to deposit ratio digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Selanjutnya sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Penilaian rasio sensitivitas terhadap rasio pasar didasarkan pada interest expense ratio atau IR, di mana rasio ini merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hasil penelitian kesehatan bank, di mana Bank Indonesia mengkelompokkan kesehatan bank menjadi 4, yaitu yang pertama sehat, yang kedua cukup sehat, yang ketiga kurang sehat, dan yang keempat tidak sehat. Di mana materi selanjutnya yaitu kuantifikasi atas masing-masing faktor yang dinilai, di mana untuk lebih mudah memahami dalam perhitungan atas masing-masing faktor dalam penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama faktor permodalan, yaitu yang kedua kualitas aktiva produktif, di mana penilaian meliputi 2 rasio, yang A yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, yang B yaitu rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib. Yang ketiga yaitu manajemen, penilaian kualitatif atas 2 aspek manajemen yang terdiri atas pernyataan atau pertanyaan 85 untuk bank non-devisa dan 100 untuk bank devisa. Yang keempat yaitu rentabilitas meliputi 2 rasio, yaitu yang A rasio laba terhadap rata-rata volume usaha, rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama atau ROA. Yang B, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Yang kelima yaitu likuiditas meliputi 2 rasio, yang A rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dalam rupiah, yang B yaitu rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dana valuta asing.
Yang keenam yaitu pelaksanaan ketentuan khusus, di mana yang A yaitu pelanggaran batas maksimal pemberian kredit atau BMPK. Yang kedua, pelanggaran posisi devisa neto atau PDN. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penilaian tingkat kesehatan bank yang saya ambil dari tingkat kesehatan bank dari tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Syariah di Aceh. Jadi kesimpulannya adalah selama kurun waktu 2016 hingga 2018, PT Bank Aceh Syariah masih dapat mempertahankan nilai kredit rasio LDR-nya pada nilai maksimal yaitu 100 untuk tetap dikategorikan bank yang sehat. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu tersebut, PT Bank Aceh Syariah mampu untuk memberikan jaminan atas setiap simpanan yang diberikan nasabahnya, dan memiliki kemampuan dalam membayar semua utang-utangnya, terutama dalam bentuk simpanan, tabungan giro, dan deposito pada saat ditagih, serta dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui. Setelah menghitung dan mengetahui rasio dari laporan keuangan bank dan nilai kredit dari masing-masing rasio, maka tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah sudah dapat diketahui dengan menggunakan metode Kamel yang tertera pada tabel di samping. Jadi kesimpulannya adalah tingkat kesehatan Bank Syariah periode 2016-2018, tahun 2016 nilai kamelnya yaitu 94,57 yaitu tingkat kesehatannya sehat, 2017 97,06 yaitu sehat, dan 2018 94,57 tingkat kesehatan bank itu sehat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.